Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang rasanya kita berjumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Dan di dalam pertemuan kita akan disegarkan oleh firman Tuhan, dikuatkan firman Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Harani i gabe puluk mahita mandok Tuhan do pangurupi diau nada mabiarau aha mahina tarbain jol matuau lakna. Dalam bahasa Indonesia, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada tahun 2018 yang lalu, pada bulan Januari, tanggal 1, kami mengalami perjalanan dari sebuah kota menuju ke kampung halaman. Dan di tengah jalan, mobil kami rusak. Kebetulan saya tidak tahu untuk membetuli ataupun untuk membengkeli daripada mobil. Saya sangat buta terhadap hal itu. Kemudian di dalam kerusakan itu kami merasa panik dan tidak tahu berbuat apa-apa. Padahal tanggal 1 Januari semua bengkel tutup. Kemudian di dalam doa kami berdoa bersama untuk agar Tuhan menunjukkan orang yang dapat menolong. Dan puji Tuhan, setelah berbicara dengan orang di kampung sekitar, maka ada yang dapat menolong kami. Dan setelah dilakukannya, maka bisalah kembali kami lanjutkan perjalanan kami. Ada perasaan lega di dalam hati karena ada yang dapat menolong. Demikian, kita kalau merasakan bagaimana kalau Tuhan campur tangan di dalam segala kehidupan kita. Ketika Tuhan dapat menolong kita, mengeluarkan daripada pergumulan kita, dan kita yakini bahwa Tuhan pasti mampu melakukan itu. Setelah kita imani, maka kita ada perasaan nyaman untuk menjalani hari-hari kita, untuk menjalani segala persoalan yang kita hadapi. Dalam Ibrani ini, penulis menyatakan bahwa Tuhan sudah melakukan banyak perkara, dan Tuhan sudah membela dan mendukung, menyelamatkan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu ada sebuah konfesi atau pengakuan dalam dirinya mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Penolong, penyelesai dalam segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Berbagai persoalan yang kita hadapi, dan berat atau ringannya persoalan, sebenarnya bukan tergantung kepada persoalan itu, namun tergantung kepada kita menghadapi persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, orang percaya mau diarahkan kehidupannya agar menyadari ada Tuhan yang mampu menolong di dalam segala persoalan yang dihadapi. Ada Tuhan yang turut campur tangan mengeluarkan kita dari pergumulan-pergumulan yang terjadi. Oleh karena itu, penulis dengan tegas mengatakan, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Karena Tuhan melebihi daripada segalanya, maka tidak ada mungkin yang lain bisa untuk melukai, untuk menjadi menambah persoalan dalam kehidupan kita. Kita akan merasa nyaman di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Kalau pemazmur dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau, dan dia menuntun aku kepada air yang tenang. Dan dia selanjutnya di dalam ayat selanjutnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada sebuah keyakinan bahwa di dalam pertolongan Tuhan kita akan bisa berjalan di dalam kenyamanan, ketenangan, ketentraman hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita, memang besar persoalan yang kita hadapi,
Mungkin banyak hal-hal yang menjadi menggerogoti batin dan pikiran kita. Namun ingatlah, ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang membela. Kalau dikatakan Tuhan yang menolong, ada keyakinan bahwa tidak adalah mampu yang lain untuk menjadi melawan kita ataupun untuk menjadi mengalahkan kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatunya itu di bawah kuasa daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan menolong, maka kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman, dan kita akan meyakini bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam segala hal yang kita jalani. Oleh karena itu, firman ini mau mengatakan di dalam kehidupan kita, imanilah bahwa Tuhan tetap menolong dalam kehidupan. Yakinilah bahwa Tuhan ada besertamu di dalam segala hal yang engkau hadapi. Mungkin kita menghadapi penyakit yang belum sembuh-sembuh, atau kita menghadapi pergumulan-pergumulan rumah tangga yang beruntun dan tidak pernah selesai, atau mungkin kita menghadapi persoalan-persoalan keuangan dan persoalan rumah tangga, persoalan anak yang begitu sulit untuk diajari. Namun melalui firman ini, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan yang menolong kita, Tuhan akan menjadi membebaskan, Tuhan akan menjadi menguatkan, Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Maka tidak ada sedikit pun masalah yang menjadi bisa mengalahkan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, mari hidup di dalam pertolongan Tuhan, dan kita imani pertolongan Tuhan yang luar biasa itu melebihi daripada segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan, menuntun dan membimbing kami, dan mengingatkan kami bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.